Yo, selamat pagi teman-teman. Jumpa lagi di Dial Vlog yang ke-6 ya. Ini sudah sampai di sekolah. Hari ini untuk kelas 1 dan 5 sudah masuk, jadi cukup ramai suasananya. Oke, kita sapa dulu anak. Halo, puasa? Dino apa beduk? Mantap. Udah bolong belum? Belum, sip, pertahankan. Selamat pagi. Dah, watuk iki. Tombone niki lho, Pak. Nampane. Rombone iki. Iya. Gede kok jam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat semua ya. Sekarang keluarkan PR-nya. Apa dulu? Bahasa Jawa, bahasa Indonesia, apa PKN dulu? Bahasa Jawa bawah semua. Yuk, kita mulai. Cocokkan. Warnanya hijau aja nggak apa-apa. Apa yang kayak gini aja? Biru aja nggak apa-apa. Sore ya apa-apa, ayo. Lihat kura-kura, bentar. Sama ya boleh toh. Yang penting rapi. Mewarnainya nggak boleh melewati garis. Kenapa dihapus? Ganti mana? Lihat kura-kura, bentar tak browsingkan dulu. Apa kau? Bentar ya. Ini yang paling pemalu ini. Tadi kenapa bodoh seneng? Ada fitrahnya. Fitrahnya dapat berapa fitrahnya? 100. Kadang-kadang 10, kadang Buat jajan apa diminta orang tua? Tabung. Buat beli apa? baju. Mas Alfi apa? Pak, ini kasih apa nama agama? Boleh kasih agamanya, boleh sama namamu. Keren, Pak, biar keren. Baju keren. Lah. Ada yang buat beli mainan? Aku buat beli listrik. Ada yang buat beli mercon? Bang Api? Ada? Kenapa kapok? Wow, kena itu nih. Nah, itu apa? Mercon pakai kaleng, pakai korek itu. Buat? Bisa? Hati-hati loh itu pokoknya. Nyemprotnya jangan banyak-banyak. Lah iya. Kasih nama sih Mas Alfi, nama. Katoliknya enggak ada, Pak. Salah satu Salah satu. Itu soalnya kan itu pendeta sama Kristen, Pak. Kristen boleh. Pernah bilang kertas, Pak. Dulu, Pak. Lang kertas. Pernah toh, dulu bikin. Itu yang rumah depannya Mas Katono kan ditangkap gara-gara jual petasan. Rumah Suwung itu loh. Mas Kanto di penjara loh itu. Iya, 1 tahun. Kura-kura, Aku. Pak. Kura-kura, bentar. Kura-kura, Pak. Yuk teman-teman, sore ini saya lagi jalan-jalan keluar ya sama istri sama anak. Ini mampir dulu ke toko perhiasan buat benerin gelang istri yang kemarin putus. Ya, sambil kita bahas ya, untuk tema kali ini adalah tentang macam-macam status guru ya, status kepegawaiannya.
Yang pertama itu ada PNS dan CPNS ya. Jadi untuk PNS dan CPNS ini merupakan pegawai tetap pemerintah yang diangkat melalui surat keputusan. Di masa kerjanya sampai dengan masa usia pensiun dan setelah purna akan mendapat pensiun. Nah, status ini merupakan idaman bagi banyak guru ya, karena menjanjikan kepastian hasil. Artinya kalau sudah diangkat CPNS, PNS dan CPNS, maka ya pasti hasilnya pasti selama dia bekerja sampai pensiun pun nanti juga dapat uang pensiun. Untuk mencapai posisi ini caranya adalah dengan menunggu formasi CPNS dari pemerintah ya, atau menunggu lowongan. Dan untuk syarat-syaratnya itu sudah banyak sekali di Google. Ya, terutama syaratnya adalah ada ambang batas usia ya, maksimal 35. Itu yang PNS. Jangan beda dengan CPNS. CPNS kan calon pegawai negeri. Jadi untuk awal-awal mereka diangkat itu baru akan mendapatkan 80% dari gaji yang seharusnya diterima. Nanti kalau sudah menjadi PNS itu baru gajinya nanti full. Terus status yang kedua, halo, udah, oh ditinggal. Oke, kita lanjut dulu, nanti kita bahas yang kedua tentang P3K ya teman-teman. Yuk teruskan perjalanan. Yuk kita mampir dulu di toko oleh-oleh ya. Rencana kita mau sewan ke tempat ibu. Udah lama nggak kesana, kita mau mampir nih, ibu kangen sama cucunya. Oke, kita lanjut pembahasan yang kedua. Itu status guru kepegawaiannya adalah P3K atau PPPK, yaitu pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Untuk tugas pokok dan kewajibannya sama dengan PNS ya, tapi yang membedakan adalah ada durasi masa kontraknya, dan itu biasanya diangkat oleh Pemda ya, yang buka lowongan. Diusulkan pengusulannya dari Pemda dan nanti untuk rekrutmennya secara nasional. Kemudian SK-nya adalah SK Bupati ya, dan itu durasinya kadang-kadang berbeda antara kabupaten satu dengan yang lain. Untuk di Boyolali ini untuk angkatan kemarin 2022 itu durasi kontraknya adalah 2 tahun mengikuti masa jabatan Bupati. Untuk penghasilannya di awal itu malah lebih banyak yang PPPK ya, jadi langsung diberikan full, tidak seperti CPNS. Terus di awalnya dulu P3K itu tidak dapat uang pensiun ya, namun untuk 2024 ini sudah ditandatangani peraturannya untuk P3K mendapat pensiunan. Nah, untuk durasi kontraknya itu di kontrak tetap 2 tahun, tapi kemungkinan besar nanti tetap akan dilanjut untuk kontraknya ya, karena posisi guru itu kan tidak serta-merta bisa diberhentikan terus cari orang baru, kan nggak begitu. Kalau tidak melakukan kesalahan yang fatal itu kemungkinan besar diperpanjang. Nah, itu kadang juga yang kemarin jadi malah agak iri yang CPNS, sama-sama angkatan baru, yang P3K sudah full gajinya dan yang CPNS masih 80%. Cuma perbedaan yang kedua, untuk PPPK itu tidak ada kenaikan pangkat berkala ya untuk sampai saat ini. Nggak tahu nanti di periode mendatang ada perubahan peraturan apa tidak. Kalau untuk PNS kan ada kenaikan pangkat secara berkala. Nanti kita lanjut dulu yang status guru yang terakhir yang sangat yahut, yaitu guru honorer GTT atau Yata Bakti. Oke, kita lanjutkan pembahasan yang kemarin ya teman-teman. Ini kebetulan sudah selesai ngajar, santai-santai dulu. Yaitu status kepegawaian guru yang terakhir itu adalah posisi yang paling bergengsi ya, yaitu guru honorer atau guru Yata Bakti atau GTT. Jadi guru Yata Bakti itu adalah guru yang diangkat oleh kepala sekolah dan komite sekolah dan mendapatkan honor dari sekolah. Caranya untuk jadi guru WB gimana? Ya, kita nemui kepala sekolah dan komite sekolah, mengajukan lamaran, kemudian nanti beliau yang akan menentukan kita diterima apa tidak. Untuk syaratnya tentu tergantung dengan kepala sekolah dan komite masing-masing.
ada yang harus lulus S1 PGSD, ada juga yang masih tahap kuliah berarti lulusan SMA, terus proses sekolah PGSD juga bisa diterima selama bisa menjalankan tugas dan fungsinya sebagai guru kelas. Nah, apalagi ya yang dibahas ya? Kalau masalah penghasilan itu, waduh, sebenarnya saya agak nggak enak membahas itu ya. Tapi apa perlu dibahas ya? Bolehlah, tapi nanti tetap ada beberapa yang tidak saya ceritakan. Untuk kemarin kita sudah bahas PNS dan juga P3K, itu untuk penghasilannya sudah ada ketentuannya ya untuk gajinya sesuai dengan golongannya, rata-rata sekitar 3 jutaan. Nah, sedangkan untuk guru honorer itu untuk honornya itu kan yang memberi adalah pihak sekolah. Itu tidak ada aturan bakunya tentang jumlah yang wajib dibayarkan ya. Jadi semua tergantung dengan kemampuan sekolah masing-masing, karena namanya sekolah itu sumber pendanaannya adalah dari dana BOS dan itu tergantung jumlah murid di sekolah tersebut. Jadi semakin banyak muridnya itu dana BOS-nya juga mendapat semakin banyak. Range-nya sekitar agak berat menceritakannya, antara 250.000 sampai 600.000 secara umum seperti itu. Walaupun saya juga mendengar ada beberapa sekolah yang memberi honor 1 juta sampai 1.400.000. Itu ada tapi jarang. Secara umum 250 sampai 600. Apakah cukup dan apakah benar segitu? Kalau masalah benar, karena memang seperti yang saya sampaikan tadi ya, semua tergantung dengan kemampuan sekolah masing-masing. Terus apakah cukup? Kalau masalah cukup itu, kalau kita lihat secara matematis, nominal segitu ya tentu tidak cukup. Walaupun saya sering menyampaikan ya bahwa rezeki itu kan bukan hanya gaji itu hanya salah satu dari rezeki. Kita bisa mendapat rezeki dari jalannya. Terus kenapa kok masih setia dan mau menjalani profesi yang menurutnya sekian? Itu ada beberapa motivasi ya kalau untuk saya sendiri, saya tidak mempermasalahkan itu ya, karena satu yang alasan itu tetap bertahan ya. Satu, karena memang sudah niat untuk mengabdi dan berjuang. Memang kita hidup di zaman modern yang semuanya dinilai secara materialistis ya. Tapi percayalah teman-teman, masih ada dan banyak orang yang mau melakukan sesuatu yang bermanfaat tanpa embel-embel uang atau motivasinya bukan uang. Masih banyak orang ikhlas yang mau berjuang. Ya contohnya seperti relawan lah, masih banyak kan orang yang di grup-grup Facebook ada banyak relawan tentang anak yatim, kemudian gerakan nasi Jumat dan lain-lain. Mereka tidak dibayar, tapi mereka melakukan itu. Itu contoh bahwa di dunia ini masih ada orang-orang yang ikhlas seperti itu. Dan di dalam bidang pendidikan masih ada sosok guru wiyata bakti yang ikhlas berbakti, ikhlas beramal, ikhlas mengajar dengan segala keterbatasan yang diterima. Dan ya itu memang modal awalnya harus ikhlas, karena dengan ikhlas kita akan enjoy dan jangka panjang menjalaninya. Nah, motivasi kedua tetap bertahan ya karena ada harapan di sana ya. Secara manusiawi pasti seorang guru itu berharap suatu saat dia akan diangkat, entah itu jadi PNS, entah itu jadi P3K. Pulang. Hati-hati. Nah, ini Mas Kamel lagi. Waalaikumsalam. Ayo sini. Masuk YouTube pun nanti, ayo masuk YouTube. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nanti masuk YouTube. Waalaikumsalam.
Nah ini salah satu contoh yang bikin senang juga ya, bahwa melihat wajah-wajah mereka yang hormat, mereka yang sopan, itu kita senang loh lihat. Waalaikumsalam, hati-hati ya pulangnya ya. Masih puasa? Masih puasa? Kasih. Dino, udah pedot belum? Belum, jangan pedot. Jangan pedot. Mbak Sipa, ya, iya, iya. Ini bintang SD 2 ini. Paling terkenal ini ya. Waalaikumsalam. Sini masuk YouTube sih. Masuk YouTube sih, masuk YouTube. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Ini mau ke pondok jadi? Oke, kita lanjutin ya. Tadi sampai mana? Oh ya, harapan. Secara manusiawi pasti ya, setiap WP itu punya harapan suatu saat akan diangkat menjadi P3K, karena kalau PNS ada ambang batas usianya maksimal 35. Jadi kesempatan terbesarnya jadi P3K. Wajar dan harus, karena dengan punya harapan kita akan terus setia menjalani profesi ini. Sudah banyak cerita yang teman-teman udah berjuang puluhan tahun, akhirnya diangkat, dan itu wajar sekali. Memang sih kita ikhlas, tapi untuk berharap kita tentu boleh ya. Sama aja seperti kita beribadah, kita dituntut untuk ikhlas, namun di sisi lain Tuhan juga menjanjikan ada surga, jadi kita boleh berharap surga. Itu dua hal yang membuat WP tetap bertahan ya. Dan ya memang kita harus mengesampingkan tentang materialis, itu nomor sekian lah. Yang pertama, kita ingin memberi manfaat. Memang harus ada orang yang berprofesi jadi WP. Karena apa? Karena itu kembali lagi ya ke awal mula, kenapa kok muncul posisi WP yang sebenarnya secara data belum diakui oleh pemerintah, karena hanya diangkat oleh komite. Apalagi yang WP non dapodik itu belum diakui oleh pemerintah. Itu karena adanya regenerasi yang tidak berjalan baik. Contohnya untuk PNS dan P3K itu menunggu formasi lowongan dari pemerintah, dan itu tidak setiap tahun ada. Sedangkan jumlah guru yang purna atau pensiun itu setiap tahun atau setiap bulan itu ada. Jadi ada jeda kekosongan antara guru yang pensiun dengan pembukaan formasi. Nah, dengan adanya kekosongan itu, sekolah kekurangan tenaga pendidik, maka muncullah status guru honorer atau guru tidak tetap, karena dia bertugas untuk mengisi kekosongan tersebut. Memang ironisnya adalah bahwa kebutuhan akan pendidik itu tidak seimbang dengan kemampuan untuk memberikan kesejahteraan, dan itu sudah berlangsung lama ya pula, udah dari zaman dulu ya seperti itu. Jadi beliau yang sekarang PNS, yang sekarang mendapat sertifikasi, sekarang udah menikmati hasilnya, dulu perjuangannya juga panjang. Jadi kita juga harus ikhlas ya menerima itu. Pokoknya modal utama itu harus ikhlas karena rezekinya masing-masing. Kita tetap harus menjalankan tugas fungsi kita dengan baik, karena ada anak-anak ya, anak-anak yang ya kita harus anggap itu anak-anak sendiri, harus kita didik mereka dan melihat mereka. Kalau saya pribadi ya melihat mereka punya akhlak, sopan santun, adab, bicaranya sopan, itu seneng banget loh teman-teman. Setiap datang sama pulang salim, terus saya tanya setiap mau pamitan sekolah, salim sama orang tuanya, pamit. Itu sebuah hal kecil tapi bagi saya itu luar biasa untuk zaman sekarang, dan saya yakin orang tua itu seneng banget kalau anaknya sopan seperti itu. Itu merupakan sebuah bayaran yang lebih berharga dari uang. Ya mungkin alasannya klise banget ya, masa nggak mikir uang ya, memang proporsinya berbeda. Di dalam pendidikan ini tujuannya jangan cari uang mutlak ya. Jadi kalau kita mau cari uang ya kita usaha aja, dan itu sebenarnya bisa dilakukan beriringan ya. Artinya kita bisa jadi guru, bisa juga jadi pengusaha.
untuk biar hidup itu balance, karena bagaimanapun juga ada tuntutan kehidupan, ada tuntutan ekonomi, dan itu semua belum bisa diakomodasi kalau kita hanya mengandalkan satu bidang, yaitu guru wiyata bakti. Nah, karena itu kemarin saya juga sama teman-teman berusaha untuk merintis kembali ya, gimana caranya teman-teman WB punya penghasilan lain di luar honor untuk menopang kebutuhan harian mereka. Nih salah satunya ini ya, kami mau menghidupkan kembali kantin sekolah ini yang sudah cukup lama vakum. Kami ingin menghidupkan kembali, kemudian kita titip produk di situ. Sebisa mungkin nanti bisa ada penghasilan yang masuk tanpa mengganggu tugas pokok kita mengajar ya. Jadi sekalian ngajar kita titip dagangan, kita dapat penghasilan dari situ, dan ya sedikit meningkatkan kesejahteraan. Mungkin yang harus teman-teman persiapkan ya sebelum memutuskan jadi guru WB, memang harus siap lahir batin semuanya. Tapi ya itu tadi, perjuangan itu memang pahit, perjuangan itu memang penuh dengan penderitaan, tapi kalau kita sabar dan tabah menjalaninya, kita pasti akan mendapat hasil yang memuaskan insya Allah. Paling enggak kita dapat pahala dari Tuhan Yang Maha Esa itu lebih dari sekedar uang ya teman-teman. Oke, cukup itu saja sharing kita hari ini. Sampai jumpa lagi di serial berikutnya. Semangat, 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 Tuhan bersama kita. Selamat berbuka puasa ya untuk semua teman-teman. Semoga puasa kita hari ini diterima Allah Subhanahu wa taala. Selamat makan. Nah, oke teman-teman, alhamdulillah ini udah selesai buka puasa ya. Tadi pakai bakso sama ayam kecap. Nah, ini primadona kita malam ini. Namanya sambal tumpang atau sambal letok. Anda tahu ini dari apa? Nah, untuk bikin sambal tumpang yang enak itu salah satu syaratnya harus pakai tempe yang terlalu matang atau kematangan. Atau kalau orang Jawa bilang tempe bosok. Tapi rasanya amazing. Ini khas Boyolali ya teman-teman. Pokoknya kalau ke Boyolali silahkan coba sambal tumpang alias sambal letok. Oke. Dan ini ada yang senyum-senyum karena dapat berita bahwa rapelan kekurangan gaji yang kenaikan 8% kemarin untuk bulan Januari Februari akan dibayarkan tanggal 26. Dan itu dia membuli saya teman-teman. Aduh, kalah aku gajinya teman-teman, tapi ya nggak apa-apa, semua berjuang, semangat. Kita coba begitu aja. Oh ya, tadi sebenarnya masih ada satu ya yang perlu kita bahas, yaitu tentang status kepegawaian yang guru WB. Nanti kita lanjut di rumah aja. Terima kasih, aku mau pulang dulu. Alright teman-teman, kegiatan penutup malam ini ya, jalan-jalan ngajak si Princess ke alun-alun Boyolali ya. Nah, ini ikon alun-alun Boyolali adalah gedung Lembu Sora atau sapi yang gede banget nih. Untuk teman-teman yang ke Boyolali, mampir aja sini nih. Free, tinggal parkir aja. Alhamdulillah teman-teman udah sampai rumah. Terima kasih ya udah seharian mengikuti kegiatan saya dari pagi sampai malam. Ini untuk penutupan malam ini saya mau ngedit untuk konten daily vlog yang ke-6. Nanti ditunggu rilisnya ya. Sekali lagi terima kasih. Selamat beristirahat untuk teman-teman semua. Sukses selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.